Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciruas, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada kegiatan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif di SMA Negeri 1 Ciruas. Ya, jadi saya selama 3 bulan, saya baru 3 bulan mengikuti program guru penggerak, dan di 3 bulan ini saya mendalami satu modul, di mana satu modul tersebut ada anaknya. Modul 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Dan di modul 1, 4 yaitu tentang budaya positif. Dan apa yang sudah saya peroleh, izinkan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Ya, oke, supaya Bapak Ibu relax mungkin ya, dan fokus. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Bebek, 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 bebek. Ayam, 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 ayam. Bebek, bebek. Berapa jumlah bebek? Berapa? Pintar ya. Oke, berapa jumlah bebek tadi? Oke, bagus. Yang lain masih bingung, kayaknya masih berhitung ya. Ada berapa jumlah bebeknya ya kan? Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sudah semangat ya. Sudah semangat. Kalau dia berhentinya? Boleh. Berhentinya ikuti gerakan saya ya. Jadi ketika saya menyebutkan angka berurutan, jari kanan, kiri, kemudian kepala, ya. Oke, dimulai. Oke, angka 1, 3, 2 dengan kepala. Oke, 3 dengan jari kanan lagi. 5 jari kiri, ya. Ingat, jadi jari kanan dulu, kiri, kemudian kepala ya. Oke, diulang lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi, 4, 8, 6. Aduh, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Luar biasa. Dan berpikir udah fokus ya tadi, kemudian sudah menggerakkan jari-jarinya dan kepalanya mudah-mudahan sudah rileks ya. Baik, kita mulai sesi berbagi pemahaman dan pengalaman menerapkan konsep budaya positif di SMA Negeri 1 Ciruas. Baik, izin saya duduk saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita rileks aja. Mudah-mudahan 1 jam ke depan selesai ya. Oke, ini Bapak Ibu agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan dan perkenalan. Tentu saja Bapak Ibu sudah mengenal saya dengan baik ya. Saya Dwi Setianingsi. Kemudian saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan keempat. Gitu. Jadi melaksanakan sesi berbagi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian pembukaan sudah kita buka dengan training tadi Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya yaitu presentasi pemahaman dan penerapan konsep. Selanjutnya tanya jawab dan refleksi. Oke, selanjutnya ini eksplorasi konsep. Jadi di modul 1
selama ini sudah akrab. Siapa beliau? Iya, Ki Hajar Dewantara, atau ada yang punya Ki Hajar Dewantoro ya, kalau disingkat menjadi KHD ya. Ini bapak pendidikan kita yang terkenal sekali dengan semboyannya. Bapak Ibu tahu apa semboyannya? Ingarso sing tulodo, ing madyo mangun karso ya. Jadi dari semboyan tersebut ya, betul-betul sebaiknya memang kita resapi, kita laksanakan, bukan hanya sekedar semboyan. Karena kita kan sebagai pendidik betul-betul menjadi teladan di depan, di tengah memberikan semangat, dan dari belakang memberikan dorongan. Itu artinya ya. Dan pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini, meskipun beliau ini lahir dan menjadi bapak pendidikan dari zaman dulu, zaman kolonial Belanda ya, tapi ternyata masih sangat relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu masih sangat bisa diterapkan sampai saat ini, gitu ya. Dan ini adalah salah satu filosofis beliau ya, yang kita pikirkan selama ini, bahwa maksud pendidikan itu adalah mengajar. Kemudian mengajar apa? Segala materi pelajaran atau mata pelajaran kita ajarkan kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapot yang tinggi. Biasanya gitu ya, mendapatkan ranking, juara kelas, dapat prestasi, gitu ya, dapat prestasi dalam banyak lomba. Sebetulnya maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidikan itu, kita itu, seorang pendidik itu hanya menuntun, bukan mengajar semua mata pelajaran. Kita menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu students well-being, yaitu menuju anak yang selamat dan bahagia, gitu ya, yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian terkait dengan budaya positif, yang seperti judul modul hari ini ya, yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua, budaya positif atau ekosistem positif, ya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu diibaratkan seperti petani. Jadi sama kewajibannya seperti petani. Kalau kita di sekolah mengibaratkan si jagung ataupun padi tersebut seperti murid kita. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, ya. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya murid kita, menuntun murid. Kalau petani menuntun padi tersebut bisa menghilangkan tulang-tulang yang ada di sekitarnya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi atau jamur-jamur yang mengganggu. Jadi kita bisa memperbaiki ekosistemnya, tapi kita tidak bisa memaksakan si murid tersebut. Biarkan jagung tumbuh sendiri
diapain ceritanya? Nilai. Untuk nilai. Nah, jadi ada ancaman lah ya gitu ya. Ada ancaman. Nah, jadi guru terkadang akan memberikan apa ya, sebuah punishment ataupun reward gitu kan untuk anak yang tidak apa namanya, atau kurang disiplin gitu ya, atau tidak mematuhi peraturan. Mungkin kita akan memberikan nilai bawah KKM gitu ya. Sementara kalau yang nurut, yang sopan, nanti ibu berikan apa namanya, nilai yang bagus, senjatanya tadi ya. Nah, ini yang seringkali kita miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita bisa kontrol murid dengan serangkaian ketentuan gitu ya. Seringkali tanpa kita sadari kita berilusi dapat kontrol murid, berilusi berhayal bisa kontrol siswa tersebut gitu, dengan aturan yang sebenarnya aturan itu adalah maya. Kenapa maya ya? Jadi ilusi guru itu bisa kontrol murid, ilusi sekali, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa sebuah perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ternyata ya, tentang kontrol ini kita selama ini terjadi miskonsepsi. Jadi ini ada teori ya, perubahan paradigma. Kalau dulu itu paradigma tentang stimulus dan respon. Tadi itu stimulus dan respon itu adanya reward, adanya punishment ya. Sementara sekarang itu menjadi teori kontrol. Yang tadi itu misalkan kita mengontrol seseorang, kalau teori stimulus respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tuh berusaha memahami mereka, sebetulnya mereka itu maunya seperti apa, motivasi mereka itu apa, ya. Kemudian stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau si anak itu misalkan datang terlambat, ya, kemudian memakai seragam tidak sesuai ataupun hiperaktif di kelas, gitu ya. Jadi perilaku yang seperti itu dianggapnya suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Gitu. Jadi kita nggak tahu tujuan anak itu apa, apakah ingin mendapatkan perhatian ataupun ingin mendapatkan kesenangan, gitu ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Ini di teori stimulus dan respon. Sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Jadi kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain, hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol, gitu ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita mau rujuk anak, gitu ya, kemudian gagal, kita paksa, gitu kan. Entah itu dengan bahasa seperti apa, intinya itu pemaksaan. Sementara di teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran-pikiran baru. Jadi kita tuh sudah bisa berkolaborasi dengan murid, gitu ya. Kemudian di stimulus dan respon, model berpikir itu menang kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Kemudian tentang disiplin, biasanya kita untuk menciptakan behavior positif itu kan disiplin, menanamkan disiplin, gitu ya. Nah ini terkadang masih bingung apa sih sebetulnya disiplin ya. Disiplin itu dalam bahasa Latin yaitu disiplina, artinya sebetulnya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, kata Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada sedikit seperti pemaksaan, membuat anak tidak nyaman, membuat anak kurang merdeka, merasa dikekang dengan aturan-aturan supaya anak disiplin. Ini yang terjadi di budaya kita. Jadi kalau sekolahnya disiplin banget, gak enak gitu kan. Jadi makna disiplin itu sudah bergeser.
yang bergeser gitu, dari makna disiplin tersebut gitu ya. Kemudian ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi si anak tersebut murid kita atau pendiri kita gitu ya, dalam menerapkan sesuatu, melakukan sesuatu itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dan ada 3 teori motivasi. Ada motivasi yang datang dari luar dan motivasi yang datang dari dalam. Motivasi yang datangnya dari luar atau eksternal itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Si anak tersebut mau mengerjakan tugas karena takut dapat nilai kecil, gitu kan. Anak tersebut datang tepat waktu karena takut dimarahi oleh guru atau tidak boleh masuk sekolah. Jadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah motivasi yang paling rendah. Itu. Kemudian ada juga motivasi dari luar, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau reward. Misalnya seperti Bapak Ibu di sini yang datang ke sini, siapa tahu nanti dapat nasi box misalnya gitu ya, atau dapat sertifikat. Nah itu ada motivasi lain gitu loh. Ya itu juga sebetulnya masih motivasi yang di level yang masih kurang baik. Tapi kalau misalnya motivasi Bapak Ibu betul-betul ingin memperoleh ilmu, ingin mendapatkan pengalaman apa sih dari ini gitu ya. Nah itu motivasi yang datang dari diri sendiri, yang motivasi dari internal itu yang paling bagus. Jadi untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan karena orang lain. Jadi menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, itu motivasi yang paling bagus. Dan ini yang kita harapkan yang timbul di murid-murid kita, menciptakan budaya positif yang timbul dari dalam diri siswa tersebut, bukan karena takut dihukum atau mengharapkan ranking dan lain sebagainya. Jadi dia menghargai dirinya sendiri. Saya datang ke sekolah, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin sukses misalkan. Dan memang datang dari diri siswa sendiri, bukan karena motivasi yang lain. Ya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi memang harus ada sebetulnya disiplin itu, tapi disiplin yang timbul dari diri sendiri atau self disiplin. Jadi mendisiplinkan diri sendiri. Saya datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut ditegur kepala sekolah, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan juga dari kepala sekolah, tapi saya menghargai diri sendiri, saya menghargai waktu. Oh iya, saya memang harus datang pagi, harus melaksanakan kewajiban saya, murid saya sudah menunggu. Itu muncul dari diri sendiri, bukan karena adanya hukuman ataupun adanya penghargaan, ya. Nah kemudian dengan ini ya tadi ya, bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam suasana yang bahagia, bukan karena paksaan ataupun kekangan tadi. Ya. Nah menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kembali lagi ke Bapak Pendidikan, karena ini yang saya peroleh memang pemikiran beliau yang luar biasa yang selama ini saya tahunya ngajar ya ke siswa harus ngerti materi. Ternyata pemikiran beliau itu yang belum saya ketahui, dan ketika saya mempelajari di guru penggerak ini ternyata selama ini saya belum tetap menjadi guru. Dan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, artinya tidak hanya terlepas dari perintah tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan menunggu diperintah dengan adanya aturan ataupun hukuman dan penghargaan tadi, gitu ya. Tapi cakap memerintah diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, gitu loh. Ya. Nah ini budaya positif di lingkaran budaya positif ini kan lingkaran yang luas ya, lingkaran yang sangat luas. Dan bagaimana menciptakan budaya positif? Di sini ada peraturan kelas yang sangat sangat kecil ya. Di sini adanya peraturan kelas. Apakah peraturan kelas itu efektif? Ternyata serangkaian
kalau sudah ekosistemnya positif, budayanya positif, tadi itu kalau misalkan padi jamur-jamurnya, ilalannya kita buang, kita kasih pupuk, padinya akan subur kan Bapak Ibu ya? Gitu. Nah, itu pun kita sebagai pendidik. Kalau kita menciptakan budaya yang positif, diharapkan muridnya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Siswa yang memiliki karakter baik, budi pekerti yang baik tentunya, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kan mengharapkan yang seperti itu, gitu ya. Atau seperti profil pelajar Pancasila, gitu ya, yang memiliki 6 karakter profilnya itu yang gotong royong, yang kolaboratif, inovatif, kreatif, ya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian tadi itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sosok pelajar yang ideal, ya apalagi udah kreatif, inovatif, gotong royong atau kolaboratif, gitu ya, berkebinekaan global, berkarakter, udah sosok murid yang ideal, gitu ya. Nah, untuk menciptakan murid yang seperti itu, kita harus menciptakan budayanya, lingkungan yang positif. Tapi kita tidak bisa semata-mata langsung menjadi budaya yang positif. Tadi itu dimulai dari hal kecil, dari keyakinan kelas, lingkungan, kemudian akan menjadi budaya positif, gitu ya. Kemudian ini keyakinan kelas, ya. Mengapa sih tadi itu bukan peraturan? Kalau peraturan tidak efektif tadi atau kurang efektif, ya. Kenapa harus keyakinan? Nah, kalau peraturan, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor atau roda 2. Kenapa harus menggunakan helm, Bapak Ibu? Apakah takut ditilang? Menghindari hukuman itu ya? Kita takut ditilang sih, makanya pakai helm gitu. Biar aman. Nah, itu yang bagus ya, kita mempercayai, kita meyakini diri kita. Kalau kita pakai helm, maka akan aman. Kalau terjadi benturan, gitu ya, akan menyelamatkan kepala kita. Iya, safety right ya, safety right ya. Jadi mengendarai dengan aman ya, safety right ya. Jadi kita meyakini kalau menggunakan helm kita akan aman. Jadi bukan karena takut ditilang gitu ya, atau ya ini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan gitu ya. Kenapa ya? Beda-beda mungkin ya, takut nggak dapat sertifikat, mungkin takut ditegur dan lain sebagainya. Itu itu masih motivasi dari eksternal kan. Sementara kalau kita meyakini kenapa harus datang tepat waktu saat pelatihan, saat mengikuti seminar dan lain sebagainya, kita meyakini kalau saya itu nanti ketinggalan materi gitu kan ya. Saya nggak saya nggak ngerti nanti gitu dengan konten materi tersebut. Nah, keyakinan ya untuk mendukung motivasi intrinsik tadi yang dari dalam, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih menggerakkan kalau kita meyakini sesuatu. Ya. Jadi kita meyakini kalau kita datang tepat waktu, kita menghargai diri sendiri justru. Iya, gitu. Jadi harus sadar diri, gitu. Kita harus menyadari diri sendiri, motivasinya harus datang dari diri sendiri. Gitu ya. Seperti menggunakan helm tadi ya, bukan karena takut ditilang dan lain sebagainya. Ini perbedaannya ada di bagian ini. Kalau peraturan biasanya selalu mengembalikan buku pada tempatnya, atau kalau kita misalkan selalu lepas sepatu ketika masuk ke kelas, gitu kan, peraturan dilakukan orang lain. Sebetulnya keyakinannya apa sih? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu yaitu tanggung jawab. Supaya tanggung jawab. Akhirnya saya terus kata disiplin tadi, supaya disiplin, ya, kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Ternyata keyakinannya hadir 15 menit itu supaya apa? Menghormati orang lain. Kalau murid yang menghormati gurunya, enggak kita udah ngejelasin, siswa baru datang, gitu ya. Nilai apa yang ada dari datang 15 menit sebelum pembelajaran mulai itu, yaitu nilai menghormati orang lain atau komitmen pada tugas. Kemudian dan lain-lain yang di sini dilarang melakukan kekerasan, maksudnya keyakinannya yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi
kalau keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dituju itu motivasi intrinsipnya akan jadi muncul dari diri sendiri dibandingkan serangkaian peraturan. Bahkan peraturan itu lebih mengekang dibandingkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Tadi itu lebih general, gitu. Menghormati orang lain, misalkan tanggung jawabnya dalam hal apa? Kalau tadi itu meletakkan buku pada tempatnya, melepas sepatu, kemudian memakai seragam sesuai dengan ketentuan, itu kan peraturan-peraturan yang lebih terperinci ya. Sementara keyakinan kelas itu dia lebih universal, kemudian lebih abstrak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kan dilarang, misalkan seperti itu, atau tidak boleh, jadi negatif. Kata-kata dilarang ataupun tidak boleh itu sudah melekat, akhirnya mereka melakukannya. Ya nggak sih? Jangan lari-lari nak, malah lari-lari. Ya, jalannya pelan-pelan, misalkan gitu. Jadi kata-katanya itu kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas misalkan tanggung jawab, disiplin. Kalau peraturan biasanya tidak boleh menggunakan handphone di kelas, gitu kan? Tidak boleh menggunakan handphone di kelas. Tapi kalau keyakinan menghargai orang lain, menghargainya apa? Saat guru menjelaskan tidak boleh menggunakan handphone, misalkan gitu. Jadi lebih universal, ya. Dan dalam bentuk positif tadi kalau keyakinan ya. Dan keyakinan kelas makanya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, oleh siswa. Kalau terlalu banyak mereka apa aja tadi melepas sepatu, misalkan melakukan tugas piket dan lain sebagainya, itu terlalu terperinci, terlalu banyak. Sementara tadi kalau tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, menghormati, itu kan universal ya, dan lebih sedikit dibandingkan peraturan-peraturan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat atau diskusi. Jadi semuanya terlibat, bukan guru yang membuat kalian tinggal melaksanakan. Jadi bareng-bareng gitu dengan siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan atau dihilangkan, gitu ya. Nah itu tentang keyakinan kelas. Nah sekarang saya ingin berbagi pengalaman penerapan pembuatan keyakinan kelas, nih Bapak Ibu. Saya sudah menerapkan karena saya wali kelas di kelas-kelas IPS 2. Waktu itu saya membuat keyakinan kelas bersama murid saya, ya, bersama siswa. Di sini saya membentuk kelompok 4 sampai 5 per kelompok, ya, 4 sampai 5 murid, sehingga ada 4 kelompok. Kemudian saya memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pentingnya apa sih keyakinan kelas yang atau kesepakatan kelas, gitu ya, supaya kelas kita nyaman, kelas kita kondusif. Kalian maunya seperti apa? Aku nggak boleh menyalakan handphone misalkan. Nah berarti itu sikap apa, keyakinan apa, nilai apa? Oh berarti menghargai orang lain. Berarti tuliskan oleh mereka seperti itu. Jadi saya memberikan penjelasan, kemudian mereka di kelompoknya berdiskusi, ya, keyakinan apa yang akan mereka tuliskan dan akan mereka terapkan. Saya membagikan sticky note kepada semua kelompok, ya. Sticky note itu yang kertas tempel, sticky note, ya. Apa itu kalau dalam bahasa Indonesia? Sticky note, ya, kertas tempel itu ya, yang warna-warni, nanti ada fotonya. Kemudian mereka setelah menuliskannya menempel di karton, kemudian tiap kelompok membacanya dan meyakini dan menyepakati bahwa ini kalian buat, kalian sepakati dan harus kita jalankan bersama-sama dengan rasa bahagia dan merdeka. Karena mereka yang membuat, bukan guru, bukan saya yang ibaratnya memberikan mereka. Kamu tuh harus disiplin, kamu harus menggunakan ini, harus seperti ini, bukan. Tapi mereka yang memberkati. Nah ini seperti ini dokumentasi kegiatannya. Waktu itu saya membagi 4 kelompok per sesi, jadi ada 4 sampai 5. Dan saya bagikan sticky note-nya yang kertas warna-warni, ya. Kemudian mereka menuliskannya, mendiskusikannya. Meskipun mereka tadinya masih berupa peraturan-peraturan tuh di sesi sebelumnya, ya. Sehingga kita evaluasi lagi. Ini masih terlalu spesifik. Misalkan mengerjakan tugas piket sesuai jadwalnya, itu kan terlalu spesifik. Intinya apa? Peduli dengan lingkungan, misalkan, supaya kelasnya bersih.
diharapkan budaya positif itu muncul dari diri mereka, dari siswa sendiri, dan mereka menerapkannya gitu. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas yang sesuai gitu, sehingga profil pelajar Pancasila akan tercipta. Jadi mereka sudah menempel dan disimpan di dinding kelas gitu ya. Seperti itu untuk dokumentasi keyakinan kelas yang sudah. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat, mungkin nggak mereka melanggar, Bapak Ibu? Mungkin saja mereka melanggar ya. Mereka melupakan dengan keyakinan kelas yang tadi itu saling menghormati, menghargai semua warga kelas, bukan hanya ke teman aja, tapi ke guru dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin saja ada saja anak yang tadi itu, meskipun dari diri mereka sendiri, tapi mereka melupakan itu ya, namanya juga manusiawi tadi ya. Jadi sudah mereka buat, sudah disepakati, tentunya ada yang melanggar. Nah, ini ada tindakan kita ketika mereka melanggar keyakinan yang sudah disepakati bahkan gitu ya. Nah, ini ada tindakan guru yang menghukum atau memberikan konsekuensi. Nah, yang sebetulnya hukuman itu tadi itu, hukuman adalah ilusi ya. Jadi teori kontrol tadi, ilusi kita bisa mengendalikan murid dengan memberikan hukuman pada mereka. Nah, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau ada anak terlambat, kemudian dia harus mencatat 100 kali di dalam buku. Baik atau tidak? Ilusi belaka ya, ilusi belaka. Jadi kalau kita minta anak nulis saya tidak akan terlambat lagi, ya itu hanya ilusi kita bisa kontrol. Anak ya mau aja nulis gitu, mau nggak mau gitu kan. Tapi apakah mereka akan kapok gitu kan dengan apa yang kita perintahkan gitu ya. Jadi itu masuknya ke dalam hukuman dan hanya ilusi kalau kita bisa mengontrol gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman juga ya. Jadi ada yang terlambat terus suruh lari gitu ya. Itu maksudnya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jika pakai masker terus push up. Hukuman juga. Kita luar biasa ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Jadi kalau ada temennya yang nilai terus dia harus menggantikan, itu konsekuensinya harus menggantikan gitu. Dan itu hal yang positif ya, karena dia udah mencoret-coret, tidak bisa dibiarkan gitu saja, dia harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, konsekuensinya karena dia melupakan air, ya harus harus dibersihkan gitu ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, dan itu bukan solusi ya. Gitu. Kalau anak nggak boleh pakai sepatunya, misalkan dia pakai sepatu warna putih, sedangkan peraturannya harus pakai hitam, gitu kan. Dan itu masuknya ke dalam hukuman dan itu tidak mendidik ya. Dan lari melilit lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Tapi kalau melaksanakan apa yang dilakukan temannya itu baru konsekuensi. Kalau temannya lari 10 kali, dia ikut lari 10 kali walaupun telat gitu ya. Itu baru konsekuensi. Kalau ini mau hukuman. Kalau ini hukuman ya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Iya betul. Jadi masih nyambung. Telatnya di pelajaran PJOK. Jadi masih ada korelasi gitu ya. Masih ada hubungannya. Jadi ini disebut dengan konsekuensi gitu ya. Kecuali sedang pelajaran bahasa Inggris itu lari gitu ya. Hukuman. Jadi itu konsekuensi dia. Bukan terlambat di pelajaran PJOK gitu ya. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus menjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus menjadi. Sesuatu harus menjadi, harus mengganti kertas gitu ya. Tapi kalau hukuman itu menyakitkan gitu loh.
lama. Karena dihukum dia itu apa sih, membekas gitu loh. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja, saat itu dia nggak nyaman, tapi udah, oh ya udah, karena saya memang salah. Kemudian anak membenci dengan kedisiplinan. Sementara kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, karena dia akan lebih menghargai tentang disiplin ya. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, ya mau tidak mau kamu harus lari lapangan basket karena terlambat sekolah, misalkan bukan terlambat belajar PJOK gitu ya, itu paksaan. Nah kalau konsekuensi itu adanya stimulus dan tanggapan. Itu ada stimulus, kamu tadi apa namanya, menumpahkan air, ataupun misalkan kamu berbuat kurang sopan kepada guru. Konsekuensinya apa? Ya, tanggapannya, kamu harus seperti apa? Oh iya Bu, saya harus minta maaf pada guru. Konsekuensi dia harus bertemu dengan guru meskipun aduh malu, aduh takut gitu ya, itu sebagai konsekuensi dia karena melakukan kesalahan. Jadi kita adanya stimulus dan tanggapan ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu ternyata. Dan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk kalau di hukuman. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan tadi ataupun keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian hukuman, anak itu marah, merasa bersalah, memalukan, merasa gak dihargai lagi. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak hanya sebentar aja gitu. Dibuat tidak nyaman, diasingkan itu sementara. Hanya sementara saat itu aja suruh lari lapangan itu. Karena memang di pelajaran PJOK gitu kan. Tapi setelah itu oh iya ya, saya memang salah. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kemudian kalau ada anak yang meyakini tadi itu ya nilai-nilai anak berprestasi dan lain sebagainya, kita biasanya memberikan penghargaan. Selain tadi itu ada kalau teori stimulus dan respon kan adanya hukuman dan penghargaan. Penghargaan ternyata ada istilah dihukum oleh penghargaan, dan ini benar-benar materi yang membuat saya wah selama ini saya salah gitu loh. Materi di modul 1.4 yang saya dapatkan gitu ya, ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu bukan berarti piala apa ya, kita memberikan bintang kalau anak SD gitu ya, ternyata itu sebetulnya hukuman katanya. Ternyata kenapa bisa begitu, saya juga masih bingung sampai saat ini gitu ya. Ternyata apa, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak itu akhirnya selalu mengharapkan penghargaan, selalu menunggu-nunggu. Waktu saya SD mah dikasih hadiah, apa SMA juga. Jadi anak itu akhirnya termotivasinya menunggu penghargaan ataupun hadiah. Pengaruh jangka pendek ada, jangka panjangnya pun demikian. Kemudian penghargaan itu menghukum si anak tersebut, karena si anak tersebut yaitu hanya mengharapkan penghargaan, gitu. Mengharapkan reward. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, bahkan merusak hubungan. Ternyata penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Jadi si anak itu ada iri, betul. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Ada nggak? Anak SD banyak kan yang gitu ya, terutama anak-anak SD memang. Karena ini materinya kan general, bukan hanya untuk guru SMA. Jadi kita bareng-bareng satu kelompok itu ada guru SD, SMP, SMA, bahkan PAUD juga, gitu ya. Nah, jadi penghargaan merusak hubungan, tadinya baik-baik aja, satu bangku bahkan biasanya ya, akhirnya jadi saingan antar murid itu. Jadi penghargaan justru merusak hubungan. Untuk itu sekarang tidak ada perankingan atau agak luput mungkin ya, Bapak Ibu belajarnya apa ya? Oke, untuk ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap murid ataupun diri kita memiliki kebutuhan, dan kebutuhan dasar manusia itu sama. Ada survival untuk bertahan hidup, cinta kasih, ingin diterima. Anak yang apa sih namanya di kelas itu kadang kurang memperhatikan, ternyata dia butuh cinta kasih, butuh diterima, ya, ada broken home dan lain sebagainya.
yang siswa masih berkebutuhan. Kesenangan, ya. Kita mengangkat anak, kamu nggak boleh sambil nyanyi, padahal dia butuh senang. Kalau saya mah boleh nyanyi, bukan boleh dengan orang lain. Nggak boleh dengan orang lain, jangan teman gitu ya. Jangan ganggu gitu ya. Nggak ganggu orang lain. Jadi setiap anak itu beda-beda kan. Kebetulan saya itu, berarti dia butuh kesenangan saat dia bersenang. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja, ceramah aja gurunya. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Bereksplorasi. Dari lima kebutuhan itu kebutuhan apa? Pengakuan. Ya. Ada lagi yang lain? Aktualisasi diri. Cinta kasih. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Berarti penguasaan tadi gitu ya. Jadi dia pengen aktualisasi diri, pengen penguasaan tadi kata Pak Aktar ya. Jadi jangan punya ternyata saya juga ngerti kok gitu kan. Pengen presentasi di depan teman-teman gitu kan, jangan bukunya aja yang ngejelasin gitu ya. Kemudian aku sebel gambarku nggak rapi, malah dulu nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Jadi dia udah salah, terus kita perlihatkan penghargaan, ingin dihargai, menjadi ambassador sesungguhnya gitu ya, bukan dipermalukan. Oke, kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru nih, sudah di posisi mana nih Bapak Ibu? Apakah kita sebagai guru ya? Kecil-kecil ya, namanya slide-nya memang karena banyak ini penjelasan. Nanti saya share, tetap di share ini materinya ya Bapak Ibu. Nah, biasanya guru yang berbuat menghardik, tunjuk-tunjuk, nyakiti, kalau kamu tidak melakukan awas ya, nanti gitu ya. Itu tipe penghukum, memberikan ancaman-ancaman kepada murid. Ya, itu sebagai penghukum, membentak, menyatakan orang lain berapa, menyalahkan orang lain berbohong ya. Itu seperti itu. Iya. Jadi kita udah menjudge anak gitu ya. Nah itu tipe penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah ini yang benar-benar saya kadang seperti itu dulu, terutama membuat mereka merasa bersalah. Aduh kalau kamu nggak sekolah, kamu itu apa sih namanya, kasihan orang tua yang sudah nyari nafkah dan lain-lain sebagainya. Memang mereka sampai iya yang bisa mereka merasa bersalah. Ternyata itu salah. Membuat mereka merasa bersalah itu tidak baik, itu gagal, itu kontrol dari luar. Mereka sebetulnya ya menghindari hukuman tadi. Kalau kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai si pembuat merasa bersalah. Misalkan kalau kamu nggak kerjain tugas, ibu sedih, ibu macam capek bikin PowerPoint, ibu malas-malasan begadang bikin video, kamu nggak nonton, kita subscribe, membuat anak merasa bersalah, begitu ya, gitu. Nah ini ternyata tidak tepat juga. Ada juga yang memposisikan diri sebagai teman, ya, mengakrabkan diri sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, membela muridnya dan lain sebagainya. Jadi apa ya, dekat sekali gitu. Dan ini juga ternyata kurang berhasil di sini ya. Masih kontrol dari luar, gitu. Masih kontrol dari luar. Ketika kita menjadi teman untuk mereka. Kemudian ada juga posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau tuh ini melelahkan sekali. Iya, pemantau. Ini posisi paling melelahkan karena kita betul-betul harus mantau satu persatu si anak tersebut gitu ya. Ini di sini bahkan guru berbuat menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila di awal murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Jadi ya apa ya namanya, posisi paling melelahkan dan ini masih kontrol dari luar, kontrol anak dari luar, karena ada yang memantau gurunya ini benar-benar apa sih namanya tuh bersama si anak tersebut gitu loh. Saya mau dia dicek terus sama guru, dipantau gitu oleh guru. Jadi anak itu masih posisi kontrol dari luar karena kontrol oleh guru, oleh wali kelasnya yang kontrol dia terus gitu kan. Kemudian yang terakhir ini identitas yang paling berhasil dan sukses ketika kita bisa menjadi manajer, ya manajer.
sebagai manajer, jadi dia menghargai diri sendiri. Jadi itu kita menjadi manajer mereka, jadi pamong yang menuntun mereka. Jadi bukan lagi yang posisi yang memantau, itu melelahkan untuk diri kitanya. Dan anak juga merasa terpantau terus, gitu ya. Posesif ya, pantau terus, overprotective gitu ya. Gurunya terlalu posesif itu melelahkan juga kalau kita di posisi tersebut. Posisi paling baik yaitu kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saling diskusi dengan siswa, tapi bukan teman posisinya. Kalau sebagai teman kan bahasa berbeda, bahasa tubuh kita, bahasa verbal kita akan berbeda, gitu ya. Tapi kalau manajer kita berkolaborasi, berdiskusi dengan si anak tersebut. Nah, kemudian ini apabila ada anak yang melanggar peraturan, ya, ataupun melanggar keyakinan, gitu ya. Nah, ini sebaiknya kita melakukan restitusi. Apa sih restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau tadi itu ada anak yang kurang disiplin, gitu ya, kurang menghargai gurunya, ataupun rekan temannya, gitu, atau terlambat, gitu ya. Jadi yang kurang baik lah, gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan mereka maka dilakukan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sementara apa sih restitusi tadi lihat seperti apa ini? Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian adanya tawaran, bukan paksaan, bukan kamu harus lari 10 kali, gitu. Tapi ini ada tawaran, gitu ya. Jadi bukan ada paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lebih ke karakter bukan tindakannya. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusi ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya pada kelompoknya itu apa? Pada ke yang benar lagi gitu. Tuh, ini restitusi ya. Jadi kita sebaiknya melakukan restitusi seperti ini. Ini ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Waktu itu saya sudah membuat videonya, memberikan contohnya saat saya mempraktekkan segitiga restitusi. Segitiga identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir, gitu ya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kenapa begitu mungkin, gitu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan karena saya pengen senang-senang tadi, pengen merasakan kebebasan dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi ketika kita misalkan menemukan anak yang kurang disiplin, misalkan gitu ya, hal pertama yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke kantor? Misalkan kenapa kamu dipanggil ibu? Kita stabilkan dulu. Kenapa ya Bu? Kemarin pelajaran ekonomi ngapain aja? Belajar Bu. Terus pas waktu belajar apa yang kamu lakukan? Saya suruh ngambil buku. Terus kamu ngambil bukunya? Iya Bu, saya ambil buku di kelas 11 IPS 6. Oke, kamu ambil buku di kelas 11 IPS 6. Sebelum ambil buku di 11 IPS 6, apa yang kamu lakukan waktu itu? Gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Oh iya Bu, saya nggak kedengeran, saya ambilnya di laci, di kolong Bu, di bawah. Sementara ada gurunya duduk di situ. Nah, itu benar apa enggak? Salah Bu. Salah, yakin salah. Iya Bu, saya salah. Kok saya ngambil ke kolong situ? Soalnya saya nggak dengar Bu. Waktu itu saya kurang fokus. Saya ngambil langsung di kolong. Sebenarnya harusnya ngambil di kelas 11 PES 6. Itu murid 11 PES 2 murid saya, gitu ya. Murid saya sendiri 11 PES 2. Saya ngambil di kolong laci di situ. Terus itu salah? Iya
Iya. Kejadian nyata ini ya. Jadi saya ngambil langsung di kolom di situ, Bu. Oh, oke. Jadi kamu sudah tahu ya itu salah. Jadi saya stabilkan dulu identitasnya gitu. Stabilkan identitas. Oke, kamu tahu salah. Oke, tahu salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Banyak kok anak yang nggak fokus kadang saat belajar, ngantuk, mungkin nggak denger gitu ya, atau nggak tahu kalau ternyata bukunya bukan ditaruh di kolong gitu kan ya, nggak dengar lagi, nggak fokus. Jadi saya stabilkan dulu, saya tanya, benar enggak berbuat demikian? Oh iya Bu, salah, saya salah kamu apa? Saya kurang sopan Bu. Oh iya, tapi memang bukan satu-satunya orang yang nggak fokus, bisa aja teman-teman kamu juga mungkin nggak fokus, cuma memang kebetulan kamu yang dipanggil dulu untuk ngambil buku gitu kan, dan kamu kebetulan nggak dengar. Jadi mereka tidak merasa dihukum dengan apa yang kita panggil, ternyata menyentabilkan gitu loh. Jadi dia, oh iya saya nggak fokus, tapi dia juga merasa, aduh saya salah deh gitu kan, supaya dia nggak merasa bersalah banget juga gitu. Jadi kamu bukan orang satu-satunya yang bersalah. Kesalahan manusiawi, setiap orang pasti bersalah. Ibu juga pernah bersalah kok, ibu juga pernah kok ketiduran di kelas, pernah kok nggak fokus gitu ya. Jadi anak kembali lagi kepercayaan dirinya itu timbul gitu. Akhirnya kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu waktu nggak dengar itu kenapa? Pasti punya alasan. Kenapa nggak? Kamu kok langsung ambil ke situ? Iya Bu, saya waktu itu ngantuk, terus nggak dengar apa yang diucapkan ibu guru gitu. Padahal ibu guru sudah menjelaskannya dengan lantang, tapi saya nggak fokus Bu. Gitu. Oh oke. Jadi dia memang punya alasan. Jadi kita kasih kesempatan untuk memberikan alasan. Kita dengarkan aja. Oh oke. Jadi kita menanyakan alasan dia ya. Gitu. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa kamu langsung ngambil ke kolom? Iya Bu, sayanya nggak fokus, nggak dengar apa yang dikatakannya. Terus kita menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan memang di awal semester ini, gitu. Dan kebetulan si anak tersebut memang yang nempel, yang baca, gitu ya. Kamu kan waktu itu sama teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Ya masih ingat nggak? Iya. Kamu difotokan bahkan sama ibu. Iya. Ingat nggak apa salah satunya tuh? Iya, harus sopan, harus menghargai. Nah itu tahu, harus menghargai, harus bersikap sopan. Jadi kita menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk dulu. Oh iya. Terus kamu apa yang akan kamu lakukan? Konsekuensinya kita ajukan. Jadi ada negosiasi dengan si anak. Kalau kamu tahu kamu salah, kamu sudah punya alasan tadi melakukan kesalahan. Kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas. Berarti apa yang akan kamu lakukan? Saya mau segera minta maaf Bu. Nah bagus. Bukan ibu ya yang kamu minta maaf, tapi kamu sendiri yang berinisiatif minta maaf. Ya, berarti sekarang kamu silakan minta maaf, silakan hubungi gurunya. Ya Bu, sekarang aja. Padahal si anak tersebut itu sedang daring, tapi saya panggil sekolah dan pengen segera minta maaf. Akhirnya waktu kejadian itu dia nggak kepikiran apa-apa mungkin ya, dia juga nggak tahu. Gitu. Ternyata setelah saya lakukan restitusi dengan anak tersebut, dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia langsung ingin bertemu dengan gurunya. Sementara waktu itu memang gurunya sudah nggak ada. Kebetulan Ibu Nena sekarang ini hadir ya Bu Nena ya. Ini true story memang. Dan si anak tersebut mengakui dan alhamdulillah tadi sudah meminta maaf. Kejadiannya baru kemarin ya, waktu hari apa ya? Senin ya? Senin apa Selasa? Selasa ya? Iya Selasa. Kemarin langsung saya panggil hari Rabu. Kemudian saya minta anak tersebut datang padahal sedang ada di rumah. Saya lakukan negosiasi, anaknya justru berterima kasih, enggak yang saya tuh merasa dipanggil sedang di rumah gitu kan, sedang daring kan, masuk sekolahnya sekarang gitu kan, kenapa enggak pas hari ini aja gitu pas masuk sekolah gitu. Dan anak tersebut mengakuinya dan dia merasa dihargai gitu. Makasih ya Bu ya, kalau nggak gitu saya nggak tahu kalau itu salah. Justru dia merasa senang gitu melakukan komunikasi seperti itu. Ini betul-betul kejadian nyata. Dan anaknya alhamdulillah tadi juga saya panggil ya untuk langsung bertemu dengan Ibu Nena ya.
Dan pada saat di kamar, maka saya tetap menyaksikan seorang perempuan di kamar. Itu sangat merupakan apa? Dia punya harga diri, itu harus dikatakan. Nah itu. Dia punya harga diri. Betul. Kadang anak yang nggak kerja juga, terus guru mana bla gitu kan ya. Ada yang bisa melihat apa perlindungan saya, saya tidak menyalahkan sebelumnya. Enggak, iya. Apa harga diri dia, dia pada intinya kan supaya dia berubah perilaku saya kan, bukan dia kalau mengukur dia kan, bagaimana dia bagaimana susah berubah perilaku. Di samping satu kalau saya perhatikan ada guru yang pakai ancaman nilai, saya kurang sepakat. Terus saya kurang sepakat sampai ada terus katakan, kamu siapa kan dulu ibu nanti ikut apa nilainya? Iya, itu dia mengharapkan penghargaan. Iya. Betul. Ya. Nanti ditambahin. Nanti saya kamarnya apa itu saya masuk. Jadi saya terima kasih. Iya. Jadi mengharapkan sesuatu gitu si anak tersebut. Jadi bukan menjadi kebiasaan untuk berbuat sopan ke gurunya gitu kan ya. Membawakan buku itu kan menghargai, sikap menghargai tadi gitu ya. Nah ini yang belum kita ciptakan budaya positif tersebut gitu ya. Saya juga waktu kemarin ngobrol dengan anak tersebut, saya sengaja nggak di ruang guru waktu manggil itu, takut si anak malu kalau ruang guru banyak kan ya. Kita ngobrol di sini aja, tapi di lobi sepi memang karena jam pulang sekolah, saya ngobrol baik-baik dengan si anak tersebut. Justru dia senang, ibu makasih ya kalau kayak gini saya nggak tahu kalau ternyata itu perbuatan yang nggak baik gitu kan ya. Ya alhamdulillah anaknya juga tadi saya panggil karena kemarin mau ketemu Bu Nena langsung. Bu Nena udah pulang ya. Ya udah hari ini. Jadi saya tidak mau menunggu berlarut. Dan anak tersebut juga pengen cepet-cepet. Bu, aduh jadi nggak enak ke Bu Nena, pengen cepetan minta maaf gitu seperti itu. Dan saya sudah membuat videonya nih Bapak Ibu di sini berbagi pengalaman tentang penerapan segitiga restitusi. Kalau ini memang saya melakukannya dengan kelas 10 IPA IPA 1 waktu itu. Saya melakukan di kelas 10 IPA 1 dan saya menggunakan nama samaran. Sebetulnya penanganan untuk anak saya kelas 11 IPS 2 yang jarang mengerjakan tugas gitu ya. Dan jarang masuk gitu ya, terutama absen di GCR biasanya. Yang malas, kalau udah sih kelas 11 IPS 2 nggak ada yang parah yang nggak pernah masuk banget, nggak ada, yang ngajar di 11 IPS 2 ya gitu ya. Paling yang tugas-tugas di GCR yang kosong gitu kan. Nah saya lakukan segitiga restitusi tapi tidak langsung ke anaknya. Khawatir karena ini dipublikasikan, saya upload di YouTube. Jadi saya pinjam anak kelas 10 IPA 1 mengumpamakan itu 11 IPS 2. Karena ada kejadian di guru penggerak. Jadi memang si anak tersebut yang sering datang telat atau apalah yang melanggar peraturan beratnya ya. Kemudian dilakukan segitiga restitusi, kemudian diunggah di channel YouTube. Orang tua nggak terima, anak saya dipublikasikan melanggar peraturan gitu. Jadi alhamdulillah saya enggak. Jadi saya menggunakan nama samaran, murid saya kelas 11 IPS 2 Andi Setio Budi kata saya. Padahal nggak ada nama anak Andi Setio Budi. Jadi saya juga waktu itu saya sebetulnya di grup sekolah, di grup Semancil ya. Saya share cara penanganan anak yang yang telat mengumpulkan tugas ataupun ya tadi kurang disiplin gitu ya, dengan melakukan segitiga restitusi tersebut. Ya memang ini acting kalau ini by design karena untuk penugasan juga dan untuk menghindari adanya eksploitasi tadi. Waduh saya sedang ibaratnya ya sedang diomongin, dipanggil anak saya, orang tuanya yang nggak terima, bukan si anaknya. Karena si anaknya memang ya udah yang memang salah, karena orang tuanya yang nggak terima. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja di channel YouTube saya, gitu ya, untuk penanganan saat saya melakukan demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif. Jadi ini penerapan saat saya, tapi secara garis besar tadi itu, jadi bisa terbayangkan ya penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan saat menangani siswa gitu. Tahapannya tadi itu ada 3 ya. Seperti itu, nanti seperti apa bisa dilihat aja. Nanti saya share juga ke Bapak Ibu untuk tayangannya. Nah, udah sampai ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Kesimpulannya budaya positif di sekolah ialah
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi bukan gurunya yang menentukan, tapi yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini yang kita harapkan ya, anak yang kritis, hormat, sopan gitu ya, dan bertanggung jawab. Kalau kamu salah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Jadi mereka bertanggung jawabkan atas apa yang mereka perbuat gitu ya. Dan salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah penerapan disiplin positif tersebut. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ada ancaman. Tadi ya, kalau nggak ngerjain tugas, bla bla bla, atau tanpa hukuman. Jadi tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Ini yang kita harapkan, adanya karakter positif dari anak ya. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tadi itu membuat keyakinan gitu ya, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Karena mereka yang membuat, mereka yang menyepakatinya, dan mereka yang melaksanakannya. Dan tentu saja ini butuh proses yang panjang. Gak bisa hari ini membuat keyakinan langsung simsalabim mereka bisa berubah sikapnya. Pasti membutuhkan proses dan kebiasaan-kebiasaan. Dalam proses menciptakan budaya positif ini tidak simsalabim ibaratnya, dan butuh kebersamaan dari semuanya. Karena budaya positif ini sudah tercipta di sekolah ini gitu ya, bukan sekolah militer juga kan kita gitu ya. Jadi untuk menciptakan anak yang inovatif, kritis, tadi itu ya, berkebinekaan global, kemudian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, tadi ya, kemudian memiliki karakter ya. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kita, tapi kita bisa melakukan jika kita melakukan secara bersama-sama, bukan hanya satu orang, dua orang, atau satu kelompok. Jadi kita melakukan bersama-sama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mulai sekarang kita menjadi guru yang seperti yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti semboyannya yang Inga Sosi Bulodo, Imajo Mangun Harso, Tuturi Handayani, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi kita bukan yang seperti zaman kolonial, kamu harus seperti ini, kita yang mengontrol. Tapi kita hanya menuntun agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau kita nanam jagung, ya tumbuh jagung. Jangan berharap jagung tumbuh menjadi buah anggur, gitu kan? Si anak itu sukanya dengan seni. Kita memaksakan kamu harus bisa eksak, ini bagus untuk masa depan kamu. Ya nggak bisa. Ya, itu tadi ya. Jadi kita kembali lagi ke kodrat kita hanya sebagai penuntun, sebagai fasilitator, sebagai pamong untuk mereka. Iya, selama ini sudah menyalahi program gitu ya. Boleh, silakan. Menurut saya menarik ya, karena fungsi kita sebagai guru ternyata banyak hal yang harus kita Banyak yang harus diperbaiki ya, termasuk saya ya Allah ya selama ini. Ya, tapi satu sudah. Karena kita pada saat kawan pas PTN kita tanya tugasnya sebagai sebuah bukti Belajar online. Jadi satu. Kadang itu sulit merasa sulit, maka kita
teori stimulus dan respon berubah ke teori kontrol gitu. Kalau teori punishment tadi akhirnya kita mengontrolnya hanyalah ilusi kita bisa mengontrol siswa gitu ya, karena itu berlakunya hanya saat itu saja, dan bahkan ketika hukuman tadi akan berlaku jangka panjang, akan membekas gitu. Nah, ketika kita menghukum yang tadi itu, misalkan seperti kalau misalkan ada anak yang terlambat pelajaran PJOK, kemudian dia lari 10 atau 2 kali keliling lapangan, itu kan masih ada hubungannya. Nah, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi gitu. Iya, jadi namanya bukan punishment, tapi konsekuensi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Halo, saya Helena Jelika Simbolon dari kelas 11 IPS 2. Setelah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, kami jadi saling menghormati dan menghargai, serta menjadi lebih bertanggung jawab dan juga terbentuk kerjasama antar teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya bersama Miss Rini dan teman kelas 11 IPS 2 sudah membuat keyakinan dalam kelas yang sudah disepakati bersama. Perasaan saya bahagia dan saya harap semoga dengan adanya kesepakatan ini bisa membangun lingkungan dan karakter yang positif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terkait tentang sosialisasi ya budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh ini Setianingsi amat sangat berarti, khususnya bagi saya, bagaimana ya, membangun budaya positif di sekolah itu ya, tidak hanya dari luar, melainkan langsung dari dalam, terutama dalam diri siswa itu sendiri. Apa yang diinginkan, apa yang ingin disepakati, apa konsekuensinya itu lahir dari dalam diri siswa, sehingga tercipta pesan yang tidak memaksa, namun itu lahir dari sebuah kesadaran diri untuk bersama-sama ya menjalankan apa yang disepakati itu. Dan hal ini adalah hal yang baru bagi saya selaku guru terkait tentang budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah ini ya, sehingga ya, memposisikan siswa itu benar-benar harus kita layani dengan seutuhnya. Apa yang diinginkan kita mengetahui, apa yang akan mereka perbuat kita juga mengetahui. Oleh karena itu ini paradigma baru terkait tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ini Setianingsi, sehingga ya membuka cakrawala guru gitu ya, terhadap tentang ya pensikapan terhadap siswa, baik siswa yang berprestasi atau mungkin siswa yang belum berprestasi. Ini menurut saya sekali lagi hal yang mencerahkan ya, mudah-mudahan budaya positif ini benar-benar ya bisa diterapkan, bukan hanya buat guru, bukan hanya buat siswa, tapi seluruh di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Jewas. Cukup sekian mungkin pesan dari saya yang amat sangat luar biasa mencerahkan gitu, yang disampaikan oleh Miss Rini terkait tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Demikian dari saya selaku guru yang bernama Pak Rudin atau Pak Adin, guru sejarah. Terima kasih dan terus menggerakkan buat Bu Rini di sekolah SMA Negeri 1 Jewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan sesi berbagi dari Bu Rini Setianingsi MPD, saya merasa senang karena mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian mengenal tentang segitiga restitusi, mengetahui peran guru sebagai seorang manajer, dan tentang budaya positif di sekolah dengan menerapkan kesepakatan kelas bersama murid. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.